Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi khalqihi fa huwa khairul bashar Nabiuna wa habibuna wa syafi'una Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah, malam hari ini adalah malam yang ke-6 kita melaksanakan salat tarawih. Tentunya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh jamaah senantiasa bersemangat untuk terus meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kiat dari para ulama agar kita bisa konsisten istiqomah beribadah sepanjang Ramadan dari awal sampai akhir. Pertama, kata para ulama, kuncinya doa. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu merupakan senjata orang beriman. Jadi kalau kita pengen semangat beribadah, kita mesti minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terutama doa diberikan ketetapan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wala musarrifal qulub tsabbit qalbi ala taatika. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati kami untuk senantiasa mentaatimu, untuk senantiasa berada dalam agamamu. Jadi kalau kita tidak minta, hati kita suka bolak-balik. Ya, suka bolak-balik dari ya atau tidak, mau atau tidak. Ya, makanya yusamma qalbun bi qalbin, dinamakan hati itu dalam bahasa Arab qalbun. Kenapa? Kulliba hahuna wa hahuna. Dia suka bolak-balik, tak tetap. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kasih kami as-sabat, beri kami keteguhan hati. Maka di bulan Ramadan ini tentu kita mesti perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga perjalanan puasa kita tentu semakin bertambah hari, semakin bertambah pula semangat kita. Yang kedua, kata para ulama, ya, buatlah amal ibadah secara bervariasi. Di bulan Ramadan ini banyak sekali model amal ibadah. Ada ibadatun badaniyah, ibadah yang berhubungan dengan badan, salat berjamaah 5 waktu, salat duha, rawatib, qabliyah, ba'diyah, itu semua adalah ibadah badaniyah. Ada lagi ibadah qalbiyah, ya, ibadah hati, qalbi, muhasabah, introspeksi, tadabbur, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Itu adalah ibadah tafakkur, tadabbur. Bertafakurlah kalian terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian bertafakur terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan binasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu qalbiyah. Ada lagi lisaniyah, ibadatul lisaniyah. Di bulan puasa ini kita banyak berzikir, ya. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu ibadah lisaniyah. Ada lagi tahmid, tasbih, takbir, hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi Bapak Ibu, itu ibadah. Jadi kalau bervariasi ibadah kita, ternyata membuat kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ibadah maliyah yang berhubungan dengan harta. Ya, dengan zakatnya, dengan infaknya, dengan sedekahnya, dengan wakafnya dan yang lain-lain yang berhubungan dengan harta. Maka semakin kita memperbanyak amal ibadah, ternyata jamaah membuat kita semangat dan jauh daripada bosan dan jenuh. Sama ketika urusan dunia, kalau itu aja yang kita kerjakan, kita bosan. Tapi kalau bervariasi antara satu dengan yang lain,
begitu juga dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, ternyata begitulah yang dicontohkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika dia panggil sahabat-sahabat Nabi, ada yang datang Abu Bakar, ada yang datang Umar, Osman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Rasulullah tanya, "Man asbaha minkumul yauma shaima?" Siapa yang hari ini berpuasa angkat tangan. Maka yang angkat tangan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. "Wa man asbaha minkum it'ama miskina?" Siapa yang hari ini memberi makan orang miskin. Lagi-lagi yang angkat tangan adalah Abu Bakar As-Siddiq. "Wa man tabi'a minkumul janazata?" Siapa yang hari ini mengikuti prosesi penyelenggaraan jenazah sampai ke pemakaman. Lagi-lagi yang angkat tangan adalah Abu Bakar As-Siddiq. "Wa man 'ada minkumul yauma marida?" Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit. Lagi-lagi yang angkat tangan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka bervariasi amal ibadahnya dari satu kepada yang lain. Ternyata itulah kunci ya membuat kita semangat dalam beribadah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka di bulan puasa ini agar tidak jenuh dari kita tilawatul Quran, buat lagi kita salat duha, buat lagi kita ibadah yang lain, rawatibkah, ba'diyakah, qabliyakah, malam kita tarawih, dan malam lagi kita sholat tahajud, dan begitu terus. Ternyata itu membuat kita semangat dalam beribadah. Yang ketiga, kunci kita semangat dalam beribadah adalah akrab dengan masjid dan akrab juga dengan ahlul masjid, para penghuni masjid, jamaah masjid. Ini adalah kunci kita semangat. Orang yang dekat dengan masjid semangat dalam beribadah, insya Allah konsisten ibadahnya. Tapi kalau sudah jauh dari masjid, ini Bapak Ibu akan mudah kita ini dirosak semangat kita oleh iblis dan syaitan. Makanya saya bimbing para jemaah, kalau Bapak Ibu rumahnya tidak ada masjid, di komplek yang ada masjid, maka saya rekom cari komplek perumahan yang ada masjid. Karena apa? Syarat kita bisa bersemangat konsisten dalam beribadah adalah kita ini akrab dengan masjid dan jamaah masjid. Pokoknya Bapak Ibu jamaah, segala sesuatu yang berhubungan dengan masjid, maka hidupnya pasti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah kita hadis Rasulullah di mana Allah Subhanahu wa taala kelak di padang mahsyar, orang belum ditimbang amal ibadahnya, belum diketahui berapa amal baiknya, berapa amal buruknya, dan bahkan belum dihisab. Ini masih berada di jalan di padang mahsyar. Tapi apa kata Rasulullah? Sab'atun yuzilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan di padang mahsyar. Allah kasih fasilitas naungan. Ketika itu yauma la zilla illa zilluhu, hari di mana tidak ada fasilitas naungan kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah 7 golongan tersebut? Salah satu di antaranya rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Jadi selalu pengen ke masjid, selesai salat ya berjamaah, keluar dari masjid, beraktivitaskah dia atau kemanakah dia, begitu akan masuk waktu salat yang lain, yang berikutnya kefikiran ke masjid. Dan begitu terus, ini namanya rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Kalau sudah begini kita akrab dengan masjid, insya Allah susah bagi iblis maupun syaitan untuk menggoda kita. Karena apa? Karena kita sudah memegang kunci istiqamah, yaitu akrab dengan masjid dan jamaah masjid. Yang kelima, rajin-rajin. Yang keempat, mohon maaf, rajin-rajin kita membaca kisah-kisah orang soleh. Ya, kalau selama ini kita susah membaca, paksakan. Allahumma paksain. Ya, jangan Allahumma turja, ya Allah atur aja, nggak bisa. Allahumma paksain, rajin. Apa yang kita paksakan diri kita? Rajin membaca kisah orang soleh. Kenapa? Membaca kisah orang-orang soleh, generasi terbaik dari umat ini, tentang kebajikannya, tentang kebaikannya, dan hal-hal positif lainnya, itu akan menambah semangat pada diri kita. Itulah rahasia kenapa Bapak Ibu jamaah dalam Al-Quran kebanyakan isi kandungan Al-Quran apa? Selain hukum fikih, selain tauhid dan yang lain-lainnya,
sebagian di antaranya adalah tentang kisah. Kisah siapa? Kisah orang-orang saleh, kisah para nabi, kisah para rasul, kisah ashabul kahfi, kisah ashabul ukhdud, dan yang lain-lainnya. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Dan seluruh kami ceritakan dari para nabi dan rasul, kisah-kisah mereka, dan semuanya itu tidak lain tidak bukan adalah untuk meneguhkan hati kalian. Jadi kalau kita lemas, ya, kalau kita frustasi, malas beribadah, mau ngapa-ngapain malas, maka baca kisah orang-orang saleh, maka akan muncul semangat-semangat dalam hidup kita, dalam ibadah. Kita kenapa? Ada perbandingan. Oh, apa yang kita alami sekarang gak seberapa dibandingkan dengan Nabi Musa. Oh, apa yang kita alami sekarang gak seberapa dibandingkan dengan Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Diuji dengan sakit, tapi tidak pernah ia berkeluh kesah, tidak pernah berburuk sangka, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi seberapa dibandingkan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka membaca kisah orang-orang saleh, maka akan menambah semangat dan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya rekomendasikan pada adik-adik yang masih pesantren ini, baca. Bapak ibu di rumah juga, kalau tak ada buku, beli buku-buku kisah-kisah orang soleh, menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kiat-kiat kita semangat dalam beribadah, terutama kita berada di bulan puasa ini, adalah dengan membayangkan nikmat-nikmat abadi yang akan diterima oleh orang-orang beriman dan beramal saleh. Apapun yang dibuat oleh orang-orang beriman, ya, terutama di bulan puasa, baik kecil maupun besar, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah manhaj Allah dalam memotivasi orang-orang beriman, membayangkan nikmat yang abadi, bukan nikmat yang sementara, bukan. Yang kita terima di dunia ini bonus saja. Bonus. Ini bukan tujuan dan harapan kita. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Begitulah manhaj Allah dalam memotivasi orang-orang beriman dan beramal saleh, senantiasa diajak kita membayangkan dan berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal saleh bahwa pasti mereka akan mendapatkan surga Jannatun Naim yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati Ta'ala, itulah 5 poin ataupun 5 kiat-kiat yang membuat kita semangat dalam beribadah, terutama pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Semoga ya Allah mudahkan kita dalam berbagai amal ibadah tadi, dan saya doakan semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.